Assalamualaikum, saya Elizabeth Desi Putri dengan NIM B113210007 dan teman saya Elvina Damayanti dengan NIM B113210030. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Materi yang kami bawakan adalah tentang perencanaan karir. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian perencanaan karir menurut Susilo Martoto. Beliau menjelaskan bahwa perencanaan karir adalah suatu perencanaan tentang kemungkinan-kemungkinan seorang karyawan atau anggota organisasi sebagai individu meneliti proses kenaikan pangkat atau jabatan sesuai persyaratan dan kemampuannya. Berikutnya adalah definisi tentang perencanaan karir. Karir adalah rangkaian posisi yang berkaitan dengan kerja yang ditempati seseorang sepanjang hidupnya atau merupakan urutan-urutan posisi yang diduduki oleh seseorang dalam jangka waktu hidupnya. Orang-orang mengejar karir untuk memenuhi kebutuhan individual secara mendalam. Lalu berikutnya adalah pengertian tentang manajemen karir. Manajemen karir adalah proses yang dilakukan oleh organisasi. Mereka akan memilih, menilai, menugaskan, serta mengembangkan kinerja para karyawannya untuk menyediakan suatu kumpulan orang-orang yang kompeten yang dapat memenuhi kebutuhan perusahaan di masa yang akan datang. Bagaimana orang-orang memilih karir mereka? 4 karakteristik individual umum yang mempengaruhi bagaimana seseorang membuat pilihan karir mereka. Yang pertama adalah minat. Orang-orang cenderung mengejar karir yang sesuai dengan minatnya, tetapi seringkali minat orang berubah, dan kebutuhan karir pada akhirnya dibuat berdasarkan keterampilan dan kemampuan khusus yang telah dimiliki, serta jalan karir mana yang realistis bagi mereka. Yang kedua adalah citra diri. Karir adalah perwujudan dari citra diri seseorang, begitu pula dengan pembentuk karakternya. Seseorang yang suka hal sosial, imajinatif, suka berafiliasi dengan banyak orang akan tercitra dengan baik jika dia punya karir di bidang kehumasan atau sebagai wartawan. Bangga karena jabatan yang dianut sebagai cerminan siapa dirinya. Yang ketiga adalah kepribadian. Faktor ini meliputi orientasi pribadi dan kebutuhan pribadi, misal kepribadian realistis, giat atau artistik, dan punya kebutuhan berkuasa, berafiliasi, dan kebutuhan pencapaian seorang karyawan. Individu yang memiliki jenis kepribadian tertentu cenderung ke kelompok pekerjaan yang berbeda pula. Yang keempat adalah latar belakang sosial. Status sosial ekonomi, tingkat pendidikan, pekerjaan orang tua termasuk faktor ini. Pilihan karir dipengaruhi cara pandang orang tuanya. Seorang anak dari orang tua profesi dokter akan menilai karir yang baik ialah pada pelayanan kesehatan. Seorang anak tentara berpikir karir yang baik pada yang senilai dengan pandangan orang tuanya. Yang selanjutnya ada perencanaan karir yang berpusat pada individu. Perencanaan karir yang lebih berfokus pada karir individu daripada kebutuhan organisasional. Artinya bahwa perencanaan karir ini dilakukan oleh para karyawan sendiri dengan menganalisis tujuan dan keterampilan individu mereka sendiri. Dalam hal ini, Robert L. Mathis dan John H. Jackson menyebutkan bahwa bagi individu-individu yang ingin mengatur karir mereka harus menjalani beberapa aktivitas tertentu. Yang pertama adalah penilaian diri sendiri, artinya masing-masing individu harus mampu menilai diri sendiri tentang apa kelebihan dan kekurangannya. Yang kedua adalah umpan balik atas realitas, artinya bahwa karyawan membutuhkan umpan balik mengenai seberapa baik mereka bekerja dan kapabilitasnya. Yang ketiga adalah menentukan tujuan karir, artinya bahwa masing-masing individu memutuskan dan menentukan jalan karir yang diinginkan. Selanjutnya, presentasi ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan teruskan. Perencanaan karir yang berpusat pada organisasi. Perencanaan karir yang berpusat pada organisasi berfokus pada pekerjaan dan pengidentifikasian jalan karir yang memberikan kemajuan yang logis atas orang-orang di antara pekerjaan dalam organisasi. Individu-individu mengikuti jalan ini seiring mereka bergerak maju dalam unit-unit organisasi tertentu. Selanjutnya, perspektif perencanaan karir. Organisasi dan individu. Karir seseorang dibagi menjadi 2, organisasi dan individu. Organisasi meliputi menyebutkan kebutuhan susunan kepegawaian organisasi di masa yang akan datang.
merencanakan jenjang karir, menilai potensi individual dan kebutuhan pelatihan, menyesuaikan kebutuhan organisasional dengan kemampuan individual, memeriksa dan mengembangkan sistem karir untuk organisasi karir seorang. Perspektif individual meliputi menyebutkan kemampuan dan minat pribadi, merencanakan tujuan hidup dan tujuan kerja, menilai jalan alternatif di dalam dan di luar organisasi, memperhatikan perubahan-perubahan dan dalam minat dan tujuan ketika karir dan tingkat kehidupan berubah. Selanjutnya, persoalan karir atau pensiun. Penelitian tentang karir akhir memberikan wawasan mengenai orang-orang yang berhasil dengan akhir karir mereka. Pensiun secara bertahap, pengaturan perundingan, dan pemanggilan kembali beberapa pensiunan sesuai kebutuhan. Semuanya berfungsi sebagai alat untuk pelepasan setahap demi setahap antara individu dan organisasi. Manajemen diri, kebutuhan untuk menjadi bagian dari sesuatu, rasa bangga akan pencapaian, teritorialitas tujuan. Selanjutnya, jalur karir. Jalur karir adalah urutan jabatan atau pekerjaan yang membentuk karir seseorang, dan jenis-jenisnya meliputi jalur karir tradisional, jalur karir jaringan, jalur karir keterampilan ganda, menambahkan nilai pada jalur karir Anda, demosi, agen bebas, menjadi atasan Anda sendiri. Selanjutnya, metode-metode perencanaan karir manajer. Diskusi dengan orang-orang yang berpengetahuan, material perusahaan, sistem-sistem penilaian kinerja, lokakarya, rencana pengembangan pribadi. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.